Selanjutnya kita masuk pada struktur dan fungsi sel eukariotik. Contoh dari struktur sel eukariotik adalah sel hewan dan tumbuhan. Pada sel hewan dan sel tumbuhan strukturnya ada yang sama dan berbeda. Berikut struktur sel hewan dan tumbuhan yang sama, meliputi ribosom, lisosom, nukleus, nukleolus, retikulum endoplasma, mitokondria, vakuola, badan Golgi, membrane plasma. Sedangkan organel yang membedakan adalah sentriol dan lisosom merupakan organel khusus pada hewan. Dan organel khusus pada tumbuhan adalah kloroplas dan vakuola. Pada sel hewan terdapat struktur sentriol, yakni sebuah batang silindris pendek yang dibentuk oleh mikrotubulus. Sentriol ini terletak tegak lurus satu sama lain dalam sentrosom. Sedangkan sentrosom merupakan pusatnya kinerja mikrotubulus, yang lokasinya ada di dekat nukleus. Sentriol memiliki fungsi untuk pembelahan sel yakni secara mitosis atau meiosis. Kemudian ada lisosom. Lisosom merupakan kantong membran yang berisi enzim pencernaan seperti protase, lipase, nuklease, fosfatasa. Lisosom memiliki fungsi dapat melakukan pencernaan intrasel, menghancurkan struktur sel yang tidak dikehendaki, membebaskan enzim keluar sel atau eksositosis, serta menghancurkan diri sel atau autolisis. Selanjutnya organel khusus pada sel tumbuhan, yakni vakuola. Vakuola merupakan organel sitoplasmik yang berisi cairan dan dibatasi membran tonoplas. Yang memiliki fungsi yaitu, sebagai tempat menyimpan zat makanan, tempat menyimpan pigmen, tempat menyimpan minyak atsiri, memasukkan air melalui tonoplas, serta tempat penimbunan sisa metabolisme. Plastida merupakan organel bermembran rangkap yang berasal dari perkembangan proplastida di daerah meristematik. Berdasarkan pigmen yang dikandungnya, plastisida dibagi menjadi tiga, yaitu kloroplas yaitu mengandung klorofil, kromosom yaitu yang mengandung pigmen non-fotosintetik seperti merah, oranye, dan kuning, serta ada leukoplas yaitu tidak berwarna. Struktur kloroplas yaitu membran luar, tilakoid, membran dalam, serta grana. Kompartemen atau ruangan tertutup dalam kloroplas yang strukturnya bertumpuk-tumpuk dinamakan grana. Grana terletak pada membran dalam. Lalu pada setiap grana mengandung struktur lempengan yang dinamakan tilakoid. Permukaan tilakoid merupakan pigmen fotosintetik penangkap cahaya. Fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi di organel berpigmen yaitu kloroplas. Fotosintesis dijalankan melalui dua tahapan yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada tahap pertama yaitu reaksi terang, pada reaksi terang mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Molekul air dirombak untuk menyediakan sumber elektron dan proton berupa ion hidrogen, H+, dan menghasilkan produk berupa oksigen. Cahaya yang diserap molekul klorofil akan memicu transfer elektron dan ion hidrogen dari air ke akseptor NADP+, nikotinamida adenin di nukleotida fosfat+. Molekul NADP+ direduksi menjadi NADPH selama reaksi terang. Reaksi terang juga menghasilkan ATP menggunakan mekanisme kemiosmosis untuk menambahkan fosfat ke molekul ADP. Proses ini dinamakan fotofosforilasi. Tahap kedua adalah reaksi gelap atau dikenal dengan siklus Kelvin. Kelvin adalah nama belakang dari Melvin Kelvin, yang bersama James Basham dan Andrew Benson menemukan tahapan siklus Kelvin pada akhir 1940-an. Reaksi gelap menghasilkan molekul gula dan karbohidrat. Siklus Kelvin dimulai dari penggabungan molekul karbon menjadi molekul organik. Tahapan ini disebut fiksasi.